لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينك الرسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال معلمنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلمه في دارين آمين. وهو سيد الوالد العلامة حديث الحرمين الحبيب محمد بن علاوي المالكي في كتابه خصائص الأمة المحمدية إلى أن قال فيما يتعلق بفضيلة الجمعة. Yang sedang kita baca dalam kitab Khosais adalah tentang keutamaan daripada hari Jum'ah. Ya. Sebagian sudah kita baca dan yang terakhir ya bahwa kita disunnahkan di hari Jumat itu mandi, pakai siwak, pakai minyak wangi, ya. Kalau ada baju yang bagus, pakailah baju yang bagus, yang putih terutama. Maka kelakuan kita semacam itu akan menyebabkan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat khususnya, ya. Jadi untuk kita datang ke masjid itu. Selanjutnya adalah wa minha tad'ifu ajri dhahibi ilaiha bi kulli khatwatin ajru sanah. Bahwasanya ada peningkatan ganjaran di hari Jumat tersebut bagi orang-orang yang berangkat dari rumah ke masjid. Ya, dilipat gandakan oleh Allah ganjaran orang yang berangkat Jum'ah itu setiap langkahnya seperti ganjaran 1 tahun. Nggak disebutin tuh ganjarannya, tapi seperti 1 tahun. Apa yang akan kita peroleh? Wallahu a'lam. Allah yang ngatur. Ya. Qala akhraja Ahmad wal arba'a wal hakim an Aus bin Abi Ausin Ats-Tsaqafi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala waqtasal tsumma bakkara waqtakar. Siapa yang mandi dan menyebabkan orang lain mandi, istrinya maksudnya,
Ya, dia kumpul di hari Jumat sunnah tuh. Ya. Serta berpagi-pagi, bersegera pergi ke masjid. Wa masya wa lam yarkab, dan dia ke masjid tidak naik kendaraan. Boleh naik kendaraan. Kayaknya kekencengan nih. Pak Jis terlalu keras nih. Hah? Enggak. Wa masya wa lam yarkab, dia jalan, tidak pakai kendaraan. Bagaimana hukumnya kalau pakai kendaraan? Boleh. Ya, tapi ini yang diceritakan yang jalan. Wadana minal imam, karena dia datangnya tentu pagi, ya dekat dengan imam. Wadana minal imam, dan dekat di masjidnya, dia dekat ke imam. Maksudnya kan ada orang-orang yang asik di pinggir ya, asik apa namanya, nyudut. Masjid masih luas, di depan masih ada. Sop awal nggak mau di ujung sana. Wallahu a'lam apa sebabnya. Padahal sudah dijelaskan bahwa sop awal itu sop yang paling utama. Tapi ada orang yang asik di belakang, nggak mau ke depan. Padahal di depan tempat masih ada. Salah tuh. Kalau Anda datang ke masjid, sop yang pertama masih kosong, ambil sop yang pertama. Nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga. Jangan ini sop kosong, Anda malah biarkan orang lain yang masuk. Salah. Ya, jadi dekat dengan imam itu ada hitungannya. Ini hadisnya. Dia datang dengan jalan kaki ke masjid dan duduk dekat imam. Ya. Kemudian wadana minal imam wastama'a walam yalghu. Dia dengerin nanti imam khutbahnya, tidak lalai. Maksudnya lalai itu bisa main handphone, ya, ada yang main handphone mungkin, apalagi megang-megang apa kuku, ya. Yang lebih jelek lagi ngebersihin kuku di masjid, saudara-saudara. Ya jelek lagi, ya. Jangan. Ente kalau mau bersihin kuku, mau gunting kuku, jangan di masjid. Masjid bukan tempatnya. Masjid ini tempat sujud, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gunting kuku itu sunnah, tapi kan ngotorin. Jangan, dan nggak enak dilihatnya. Ya. Nah, juga main handphone. Kenapa nggak ada waktu? Nggak ada waktu lagi selain di masjid. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu, ente bisa main itu handphone 24 jam barangkali kalau mau. Di masjid stop. Masuk masjid matiin, ya. Nah, saya juga lupa belum matiin. Ya. Nah, ya, paling tidak di silent, jadi nggak ganggu gitu, ya. 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 Nggak mengganggu, ya. Nah, jadi kita mesti tahu bisa menempatkannya tuh. Apa ganjarannya tuh orang yang begitu? Mandi. Memandikan, artinya orang mandi sebab dia pagi-pagi datang ke masjid, datangnya nggak pakai kendaraan, dekat dengan imam duduknya, dengerin khutbahnya imam. Kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanah, ketahuilah setiap langkah seperti dia beramal 1 tahun. Ya, nanti, ya, seperti bi kulli khatwatin amalu sanah, ajru siyamiha wa qiyamiha. Nah, dijelaskan. Seperti ganjaran 1 tahun, siangnya puasa, malamnya ibadah. Bisa nggak gitu? Bisa. Ajru siyamiha wa qiyamiha. Siangnya 1 tahun itu kita ibadah, ya, apa namanya, puasa, malamnya ibadah. Bayangin tuh ganjarannya, ya. Nah, luar biasa, ya. Baik. Di hadis yang lain, Wali Tabrani fil Awsat, dalam kitab Awsat Imam Tabrani mengatakan min hadisi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fi haditsin wa idza akhadha fil masyi ila al-jum'ah kana lahu bi kulli khatwatin amalu 20 sanah. Hadis lain lagi dijelaskan, ya. Apa tuh? Kata kalau tadi kana lahu bi kulli khatwatin amalu 20 sanah. Di sini apabila dia melakukan itu, ya, jalan ke masjid dengan cara demikian, maka bagi dia setiap langkah amalan 20 tahun. Insyaallah. Nah, ini urusan ganjaran, bukan urusan kita. Jangan iri. Ada orang masa begitu, bodoh tuh ngomong begitu.
Allah kuasa. Orang kita punya Allah kok. Mau ngasih 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar nggak masuk akal kita, nggak usah ikut campur. Itu urusan Allah. Akramal akramin, ajwadal ajwadin. Ya, nah seperti itu. Ya. Kalau wasanaduhu dhaif, ini hadis sanadnya dhaif. Ketahuilah saudara, saya sudah jelaskan hadis dhaif itu bukan berarti bukan hadis. Cuman ada salah seorang perawinya kurang kuat hafalannya misalnya, dan ada lain-lain, itu dijelaskan di dalam ilmu mustalah hadis. Kita nggak usah ngambil begitu dah. Yang penting itu hadis insya Allah benar dari Rasulullah SAW, dan kita akan dapatkan apa yang dikatakan oleh hadis tersebut. Paling tidak dengan kita cinta kepada Nabi, mempercayai ini kalam dari Nabi SAW, masa ya Allah membelokkan kita kepada yang lain? Ya, nah, jadi jangan terlalu main di hadis dhaif, akhirnya hadisnya ente bahas, amalnya kagak ada. Itu banyak orang sekarang. Oh ini hadis dhaif, ini dia nggak ngerjain, so aja bilang hadis dhaif, hadis sanad. Kamu ngapain nanti ngurusin itu? Lihat isi hadis itu, bisa diamalkan oleh orang? Bisa? Bismillah kerjain. Ente nggak mau ngerjain, diam. Jangan bilang oh ini hadisnya dhaif, nggak usah. Mungkin juga itu karena ente males, jadi ngomong begitu. Jadi yang bagus dia bisa amalin, nggak bisa menang. Orang Sunda bilang cicing, ya. Namun orang kuat kira bilang lagi yang jauh harus enak didengarnya, ngaji dong. Ya. Jangan banyak omong kita. Ya ini urusan Allah, jangan ikut campur. Ya, itu. Kita pasang apa dalam ibadah? Husnudzon kepada Allah. Sebab Allah sendiri dalam hadis qudsi mengatakan, ana indawani abdi. Aku tergantung sangkaan hambaku terhadap diriku. Kita nyangka baik terus sama Allah. Jadi yang akan kita dapatkan kebaikan. Kalau baik, dapat kebaikan insya Allah. Jangan disamakan Allah itu Rabb, Tuhan kita, bukan orang seperti kita. Jangan sama dengan orang, nggak bisa. Ya, baik hadirin. Masalahnya adalah insya Allah Allah berikan taufik kita bisa beramal seperti itu. Ya, nah. Wa minha, di antara keistimewaan di Jum'ah juga, al-amanu min azabil qabri, al-amanu min azabil qabri liman mata yaumaha aw lailataha. Orang-orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, di dalam hitungan Hijriah hari itu bermula dari maghrib. Nih sekarang kita malam apa nih? Ahad. Berarti kita nih hari Minggu. Kalau umum kan jam 12 nanti baru 00 baru masuk hari Minggu. Kalau kita udah masuk hari Minggu sekarang. Tapi malam kan? Malam Minggu. Ya, hitungannya udah hari Minggu nih. Ya, baik. Dari kalau ada orang yang meninggal umat Nabi Muhammad malam Jumat, jadi habis maghrib, ya, atau bersamaan dengan maghrib, terus sampai besoknya lagi maghrib. Apa faedahnya? Kita lihat sekarang. Ya, barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, aman dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana hadisnya? Akhraja Abu Ya'la an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jumu'ati wuqiya adzabal qabri. Barang siapa yang meninggal hari Jumat dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah daripada azab kubur. Jadi aman daripada azab kubur. Itu azab kubur paling menakutkan, saudara. Kalau orang sudah kena azab kubur, apalagi sononya. Kalau dia masuk ke dalam kubur kena azab kubur, apalagi setelah itu, udah tanda itu udah. Nah, orang-orang yang meninggal di malam Jumat, hari Jumat, keistimewaan mereka adalah dijaga oleh Allah dari azab kubur. Biasanya pilihan nih orang yang nggak sembarangan orang. Wabib kalau orang kafir yang meninggalnya gimana? Oh lain. Ini kita bicara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Biasanya nggak biasa kalau yang meninggal hari Jumat tuh ada pilihan oleh Allah SWT, dapat pilihan ya, Jumat dan hari Jumat itu. Kita minta nggak apa-apa. Ya Allah, matikan saya di malam Jumat, di hari Jumat, minta boleh, nggak apa-apa. Kita minta sama Allah. Ya. Kalau orang-orang di India tuh disebutin di luar orang berhamil berdoa, ya Allah, matikan saya dalam Rasulullah hari Jumat. Hari Jumat. Ada yang bilang tambah lagi bulan puasa, begitu. Kalau orang-orang tua kita kalau pergi ke haji dulu, kan perpisahannya kayak mau meninggal. Memang mereka pada minta tuh, ya Allah, matikan saya di Makkah Al-Mukarramah lagi haji. Karena itu syahid. Ya. Nah, gitu. Jadi hadirin, mati malam Jumat atau hari Jumat itu istimewa, ya. Nggak bisa dipegok-pegokin. Hah? Baik. Wa akhrajal Baihaqi fi kitab Adzabil Qabr an Ikrimah bin Khalid al-Makhzumi qala. Ya, hadis lain. Ini juga masalahnya. Man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah. Siapa yang meninggal malam Jum'ah atau hari Jum'ah, khutima bi khatamil iman wa wuqiya adzabul qabri, dicap iman dan dijaga daripada azab kubur. Kalau dicap beriman kemudian dijaga dari azab kubur, ya insyaallah dia berarti min ahlil jannah. Ya. Nah, tapi jangan salah nih. Habib bilang meninggal malam Jumat atau Jumat bunuh diri. Bagaimana tuh? Muslim dia bunuh diri malam Jumat atau hari Jumat, masuk nggak? Kagak masuk, salah. Ya nggak bisa itu. Tapi dia perbuatannya dosa. Ya, nggak bisa. Ya, jangan. Ya, nggak boleh. Ya misalnya orang mungkin aja nih, ya orang yang bodoh pikirannya. Waduh, Habib bilang malam Jumat, gua memang pengen bunuh diri nih. Tungguin aja malam Jumat tuh, nggak salah, nggak bisa. Ya, nah, itu kufur itu sengaja. Ya, orang yang bunuh dirinya dengan sengaja itu kufur. Ya, nasallallahu alaihi. Kalau minha, kenapa kok disebut kalau orang mau kumpul dengan keluarganya suruh malam Jumat? Sunnah memang. Ya, ada hadisnya. Wa minha, dari keistimewaan Jumat nih, annalil jimafi ajrain. Kalau di luar Jumat ente dapat kumpul dengan istri karena halal, dapat 1 ganjaran. Tapi kalau Jumat atau malam Jumat 2 ganjarannya. Kita lihat nih hadisnya. Qala akhrajal Baihaqi fi Syu'ab bisanadin dhaif an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayajizu ahadukum an yujami'a ahlahu fi kulli Jum'ah. Apa nggak bisa salah seorang dari kamu kumpuli istrinya di hari Jumat? Jadi kalau misalnya ente hanya bisa sekali, pilih hari apa? Hari Jumat atau malam Jumat. Ya, Nabi bilang apa kamu nggak bisa 1 kali? Ya, melakukan hubungan dengan istri itu di hari Jumat? Kan nantangin di Nabi SAW. Kenapa begitu? Ada apa nih Nabi pakai ngomong begini? Pakai ngomong, kok kamu nggak bisa apa kumpul di hari Jumat, Senin, Selasa, Rebo? Jangan, bikin hari Jumat. Hah? Baik. Fa inna lahu ajrain, kata Nabi. Itsnain, dia punya 2 ganjaran. Apa ganjaran yang pertama? Ajru ghuslihi, ganjaran dia mandi wajib. Wa ajru ghusli imraatihi, dan ganjaran mandi istrinya. Dia dapat ganjaran juga. Sebab itu istrinya mandi gara-gara dia. Penunjuk kebaikan, dapat ganjaran kebaikannya. Ayo begitu. Jadi dia dapat ganjaran. Si suami dapat ganjaran, istrinya juga dapat ganjaran. Dia tapi suami 2, istrinya cuma 1. Apabila dia kumpul di malam Jumat atau hari Jumat. Saudara-saudara, saya nggak usah ngomongin dong. Silahkan lakukan malam Jumat atau hari Jumat. Ya, kita sudah tahu sendiri itu. Ya. Jadi usahakan tuh. Kalau misalnya memang bisanya kita sehari, sekali aja seminggu, malam Jumat atau hari Jumat. Wah, Habib saya mah tiap hari. Bagus. Ya nggak apa-apa. Ya dapat hari Jumat juga kan? Iya. Hari Jumat lain tuh ganjarannya. Kalau bukan hari Jumat lah, nggak dapat ini.
Ya, mandi kita dapat ganjaran. Bib, kok dapat ganjaran sih mandi? Nah, balikin sama kita. Kalau zina, dosa nggak? Haram. Wajib mandi. Mandinya dapat ganjaran nggak dapat ganjaran, itu dorura dia harus mandi. Ya kan? Karena dari maksiat. Ya. Dan mandi wajib ini nanti akan datang di sini. Orang-orang yang datang yang nanti mandi wajib ini di akhirat akan menjaga Anda. Ada nanti azab-azab yang Allah berikan yang akan mencegah dari azab itu mandi wajib Anda. Datang tuh mandi wajib. Nggak bisa. Ini nggak boleh orang begini. Ini orang punya senjata. Apa senjatanya? Karena dia mandi wajib. Buktinya apa? Kalau ente nggak mandi wajib, hukumnya dosa. Haram, mau sembahyang nggak bisa. Baca Quran nggak bisa. Mau ke masjid juga kita nggak bisa. Ya. Jadi kita mandi wajib. Jadi mandi ada wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Mandi sunnah, ya kita nggak ada apa-apa. Hari Jumat mau ke masjid, mandi, oke, sunnah. Habis mencuci jenazah, sunnah. Mau masuk Mekah, sunnah. Bangun dari pingsan, sunnah. Sadar dari gila, sunnah mandi itu. Banyak tuh sunnah-sunnah mandi. Tapi kalau yang wajib ya ini, ya, yang wajib. Nah, kalau dia sudah kumpul atau dia bermimpi malam hari, itu wajib mandi. Ganjaran mandinya juga, saudara-saudara. Ya, di samping kita dapat ganjaran, ya, nah, kita juga membersihkan badan kita. Ternyata kalau kenapa orang tuh disuruh mandi habis dia kumpul? Karena dijelaskan bahwa mani itu keluar dari setiap pori-pori kita. Dan mandi itu mengembalikan keadaan pori-pori kita dan menyegarkan badan kita. Lain dengan orang yang tidak mandi. Ya. Nah, ini agama semuanya ada hikmahnya, saudara-saudara. Ya. Jadi hadirin, kumpul dengan keluarga, maksudnya kumpul yang khusus ini ya, antara suami istri, hubungan suami istri di malam Jumat dan di hari Jumat punya kelebihan. Ya. Wa akhraja Sa'id bin Mansur fi sunanihi an Makhul annahu su'ila 'anil rajul yaghtasilu minal janabah yaumal jum'ah. Qala man fa'ala dzalik kana lahu ajran. Satu imam ditanyakan, gimana kalau orang itu di hari Jumat dia kumpul dengan istrinya, apa hasilnya? Dan dia mendapat 2 ganjaran. Ya tadi ganjarannya, ya, ganjaran mandinya sendiri dan ganjaran mandi istrinya dia dapat juga. Kemudian dari yang keutamaan juga Jumat, al-aman min fitnatil qabri liman mata yaumaha aw lailataha fala yus'alu fi qabrihi. Tadi udah disebutin yang umpamanya meninggal malam Jumat, hari Jumat kan tadi selamat dari azab. Lebih dari itu apalagi saudara? Ini lihat kelebihannya, aman dia daripada fitnah di kubur. Orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, kenapa? Fala yus'al fi qabrihi, tidak ditanya di kuburnya, saudara-saudara. Kalau dia meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat, kan tetap ditanya. Ya bisa dipindahkan, tidak di hari Jumat dan di malam Jumat. Itu kan keistimewaan. Loh, apa enaknya nggak ditanya itu? Enak, saudara. Emang kita enak ditanya itu, apalagi orang-orang yang banyak dosanya. Ya, itu kan disebut fitnah itu, pertanyaan itu. Kalau benar dia bahagia, kalau enggak dia hancur-hancuran di situ. Ya, mengerikan itu. Datangnya malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Enggak mudah, saudara, bagi orang-orang yang banyak dosa. Ya, tapi kalau orang-orang yang baik, kayak meninggal malam Jumat, hari Jumat, lemah lembut datangnya malaikat itu kepada orang-orang yang baik. Ya, nah. Qala akhraj at-Tirmidzi wa hasanahu wal Baihaqi wa Ibnu Abi Dunya wa ghairuhum an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah. Tidaklah seorang muslim yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat illa waqahu Allahu fitnatal qabri, kecuali Allah jaga dia dari fitnahnya kubur. Itu fitnah kubur tuh, termasuk fitnah kubur, pertanyaan munkar nakir. Ya.
Wa fil lafdin, di lafaz yang lain hadisnya, illa bari'a min fitnatil qabri, kecuali selamat dia dari fitnah kubur. Ya. Wa fil lafdin illa wuqiya fil al-fattan, atau di riwayat yang lain dijaga dari 2 fattan yang membawa fitnah. Kalau selamat Anda, selamat dari pertanyaan munkar nakir, selamat Anda. Kalau tidak kan kesulitan itu. Ya, fitnah itu tidak harus ngadu domba aja. Kesulitan urusan itu disebut fitnah. Ya. Nah, orang-orang yang meninggal malam Jumat, meninggal hari Jumat, saya ulangi, malam Jumat itu maghrib sampai ke maghrib lagi besoknya. Maghrib hari aman ini, Kamis, maghribnya itu malam Jumat sampai maghrib malam Sabtu. Tapi maghrib udah habis tuh, sebelum maghrib. Ya, di malam Sabtunya sebelum maghrib, maghribnya sudah Sabtu. Ya, maghribnya sudah Sabtu. Jadi misalnya ada orang telah meninggal dunia hari Jumat jam 6.30 sore, bukan hari Jumat itu 6.30, karena udah maghrib kan. Kalau dia sebelum maghrib, Jumat. Kalau Kamisnya sesudah maghrib, jangan sebelum maghrib, sesudah maghrib, sudah masuk waktu maghrib. Misalnya jam 6 maghrib, dia meninggal jam 6 ke atas, itu malam Jumat. Ya, minta nih sama Allah, minta kita meninggal hari malam Jumat. Ya, ada orang belajar Jumat, Sabtu, Minggu juga yang penting kita baik, benar. Tapi kan ini punya keistimewaan lain. Ya, Jumat ini punya keistimewaan lain. Jalan ke masjidnya juga ganjarannya lain. Kita kalau jalan ke masjid ada ganjarannya, tapi kalau Jumat yang lain ganjarannya lebih banyak lagi hari Jumat ini. Kenapa? Karena hari Jumat. Ya. Baik. Qala al-Hakim at-Tirmidzi wa hikmatu annahu qad kashafa lahu al-ghita' amma lahu 'inda Allah li'anna jahannama la tusjaru fi hadzal yawm wa tughlaqu fi abwabuha wa la ya'malu fi sultanuha ma ya'malu fi sa'iril ayyam fa idza qabadallahu fi 'abdan kana dalilan li sa'adatihi wa husni ma'abihi. Bang Haji nanya, Bib, kenapa sih? Mungkin yang lain juga begitu. Apa kok malam Jumat ini kok hebat lagi ganjarannya? Ada apa nih? Ada apa lagi selain itu nih? Selamat dari azab kubur, pertanyaan munkar nakir selamat, diundur pertanyaannya. Kenapa nih demikian? Diterangkan oleh Imam Hakim at-Tirmidzi. Hikmahnya adalah bahwa Allah bukakan dia di dalam kuburnya itu, ya. Keutamaannya di sisi Allah waktu itu, belum lagi nanti. Apa saudara? Allah membukakan keutamaan dia, keistimewaan dia ketika dia meninggal tuh di malam Jumat itu atau hari Jumat. Apa keistimewaannya? Li'anna jahannama la tusjaru fi hadzal yawm. Jahannam kalau hari Jumat nggak dinyalain seperti hari biasa. Ya? Nggak dinyalain saudara tuh jahannam. Nggak dinyalain. Di pintunya ditutup. Kalau hari Jumat dan malam Jumat sampai Jumat ditutup pintu-pintunya. Dan pegawainya apa namanya? Istirahat dulu. Enggak kayak biasa enggak. Pekerjaannya tuh. Ya? Apa namanya kalau pekerja tuh ada apanya tuh? Apa? Bukan istirahat, ada yang enak dikit bahasanya. Model dicutikan. Ya. Enggak seperti biasa tuh, ya. Ada yang jaga, tapi seperti hari biasa. Mungkin dinyalakan, tapi di sini disebut tidak dinyalakan, ya. Baik. Makanya, kenapa istimewanya orang yang malam itu meninggal atau hari itu? Faida qabadallahu fi abdan. Kalau Allah mengambil nyawa seseorang pada malam dan hari Jumat, itu adalah dalil menunjukkan bahwa dia orang yang berbahagia dan kembali dengan baik dan bagus. Karena disambut dengan pertanyaannya mudah, tidak ada pertanyaan, diundur pertanyaan, jahanam ditutup, ya, apinya nggak dinyalakan. Nah, ini kan berarti sudah kelihatan keistimewaan dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Fa innahu lam yugbad fi hadzal yaumil azim illa man kataba lahu sa'adata indahu. Sesungguhnya enggak diambil orang itu malam Jumat atau hari Jumat kecuali orang-orang yang memang sudah ditentukan oleh Allah kebahagiaannya di akhirat. Ya. Si fulan tukang mabok, pencuri, preman, gila, nggak pernah sholat, meninggalnya malam Jumat, meninggalnya hari Jumat, lain lagi urusannya ini orang. Kayak orang kafir kalau meninggal hari Jumat, malam Jumat, ada urusannya nggak? Nggak ada urusan dengan ini. Ini orang yang jujur kehidupannya dalam beribadah, kafir itu. Tapi kalau dia memang seorang Muslim, kalau walaupun dia gitu, dia meninggal malam Jumat atau hari Jumat, ya punya keistimewaan apa? Malam Jumat meninggalnya hari Jumat. Urusan di dalamnya nanti Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya jarang begitu. Ya. Jadi Allah tidak mengambil orang pada malam Jumat dan hari Jumat kecuali orang-orang yang memang ditulis kebahagiaannya. Falidzalika, dan bukan tidak mungkin ya. Mungkin kelihatannya dia tukang mabok, mungkin dia kelihatannya tukang zina. Kok malamnya malam Jumat meninggalnya? Mungkin sebelum Jumat dia tobat, diterima tobatnya oleh Allah. Sebab ada hadis yang menerangkan, mentaba minadz-dzambi kama la dzambalah. Siapa yang bertobat dari satu dosa, diterima oleh Allah seperti orang yang tidak berdosa. Nah, kita kan nggak tahu. Ya, kalau ada orang nggak bener nih, ya kerjaannya, yang kita tahu, wah ini pasti masih jahanam. Jangan begitu. Ya. Guru saya dulu menerangkan, ya Galia Waladi, kita itu harus husnudzon sama hamba Allah. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Sebelum ini ada pohon satu. Ada pohon satu. Sebelum pohon itu dia zina, dia mabok dan segala macam. Lewat pohon meninggal. Ente boleh katakan dia min ahli jannah. Loh kenapa? Siapa tahu waktu pas di tengah-tengah pohon dia tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya, dituliskan jadi ahli jannah. Bisa nggak? Kuasa nggak Allah? Kuasa. Kita harus husnudzon. Jadi kita husnudzon, ya jangan gitu. Yang wah ini pasti jahanam nih, pasti disiksa nih, tukang ganggu orang, tukang ini tuh. Lah, ente tidak tahu. Urusan siksa, urusan surga, urusan neraka, dalam kubur, urusan Allah. Naam, ya jalan-jalannya memang kita bisa lihat, tapi nggak boleh menentukan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kafir itu lain lagi. Ya. Nah, tapi selama dia muslim itu urusannya lain, ya. Qala falidzalika yaqihi fitnatal qabri. Karena ini orang-orang yang memang ingin dibahagiakan oleh Allah malamnya malam Jumat, meninggal malam Jumat dan hari Jumat. Karena itu dijaga oleh Allah dari azab kubur. Ya. Li'anna sababaha innama huwa tamyizul munafiq minal mu'min. Sebetulnya sabab yang paling hebat dalam soal ini antara mukmin dan munafik. Munafik nggak dapat ini semua. Tapi yang begitu itu pasti orang mukmin. Munafik nggak mungkin malam Jumat meninggalnya, nggak mungkin. Ya. Nah. Tapi kan kita juga mesti takut ya. Tanda-tanda kemunafikan tuh banyak. Kalau ngomong bohong, tanda munafik tuh. Idza hadatsa kadzab, ya, wa idza atumina khan. Kalau diberi amanat, ya hianat. Itu tanda-tanda munafik. Ya. Jadi banyak tanda-tanda kemunafikan itu. Di depan lain, di belakang lain. Depan mertua lain, depan guru lain. Di masjid lain, keluar lain, di pasar lain. Kalau Anda melihat kemunafikan itu banyak kita lihat kapan? Bulan puasa, gampang benar lihat munafik. Lihat sifat kemunafikan, bukan saya bilang munafik ya. Lihat sifat kemunafikan bulan puasa. Di rumah puasa, ke pasar masuk tabir jahanam. Di dalam makan, minum. Ente muslim? Muslim. Kenapa nggak kuat? Pulang lagi ke rumah puasa. Ya itu tanda munafik, saudara-saudara. Ya. Nah. Sebetulnya kalau dia berpikir ya, itu kan kesalahan itu. Orang yang buka di bulan puasa nggak boleh buka kalau makanan. Kapan boleh? Sore.
dan nggak boleh makan di situ. Dia mesti larang orang yang makan di situ. Ketika dia buka dan membolehkan makan di situ bukan waktunya, pagi-pagi sudah sengaja memang buat orang yang yang nggak puasa, dia bilang soalnya rame Bim. Kalau saya dagang rame. Padahal nanti kan duitnya jadi haram, saudara-saudara. Karena itu maksiat. Seolah-olah melindungi orang yang bermaksiat kepada Allah, membantu orang yang bermaksiat kepada Allah. Kebalikannya, orang yang membantu kebaikan dapat ganjaran, yang membantu kejahatan dapat dosa. Bukankah orang kalau umpamanya minuman keras itu yang bawa, yang hadir, yang nuangin, yang beli, yang dagang, yang nyimpen, yang buat, ya, yang ngangkut, semua dapat laknat dari Allah SWT. Apalagi ini orang buka puasa, waktu puasa nggak puasa dia bukain, dosa besar, haram. Hah? Jadi kalau dia berpikir nggak bakal masuk. Seandainya, maaf, orang yang nggak puasa di bulan puasa tanpa sebab masuk ke satu warung, matinya apa kira-kira? Coba ya anda bayangkan, matinya kira-kira apa? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Su'ul khatimah, saudara, nasallallahu dalam maksiat kepada Allah. Nggak beda dengan orang yang mati berzina, orang yang mati lagi mabok, orang yang mati nggak puasa juga begitu, nggak benar. Jadi jangan. Seandainya pun anda tidak puasa, jangan dilihatin orang, umpetin biar orang nggak tahu. Ya, di rumah juga begitu. Jangan sengaja seperti itu. Ah, nggak apa-apa, apalagi sekarang nih bebas ya. Kan sekarang bebas. Yang jelas-jelas haram, laki sama laki kawin, haram nggak? Haram di dalam agama. Ada yang kawin laki sama laki. Anaknya nggak tahu apa anaknya. Ya, main anggar, saudara-saudara ya. Itu apa? Itu kan di dalam agama. Perempuan sama perempuan kawin, kan di dalam agama. Ada yang boleh kan? Ya, ayo. Nah, ini kan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, hati-hati ya. Jangan anggap enteng. Jangan terang-terangan. Sebab ada hadis yang menerangkan semua umatku diampuni kesalahannya kecuali orang-orang yang sengaja. Mana sih contoh yang sengaja? Insya Allah di dalam hadis ini ada ya. Wa minal mujahidin an ya'malu rajulu amalan bil lail wa qad satarahu Allah summa yusbi fa yaqul inni amiltu al-bari hatta kadza wa kadza. Dia malam-malam berbuat dosa, berbuat nggak baik, nggak ada yang tahu, itu tuh sama Allah. Pagi duduk sambil minum kopi, ya, kopinya cap biskota atau kopi apa aja terserah, kepala api kek, kapal air kek, ya. Dia lagi duduk, panggil, bang sini bang, duduk sini, duduk. Kopi ya, kopi, ambil kopi. Cerita dia, saya malam begini. Padahal itu dosa yang diceritakan sama dia. Dia berzina, atau dia mukul orang, atau dia apa saja yang dimaksud kepada Allah. Yang begini nggak diampuni oleh Allah. Kecuali dia taubat-taubatan nasuha. Jadi kalau mati itu, dia waktu itu matinya bisa su'ul khatimah. Nggak diampuni samanya oleh Allah. Jadi jangan suka cerita kesalahan, apalagi terang-terangan berbuat salah. Cerita dosa jangan diceritain. Kalau kita nggak tobat nggak diampuni sama Allah. Apalagi yang terang-terangan dosa. Gimana kira-kira? Yang cerita tuh gitu, tadi malam saya zina, tadi ini cerita teman. Orang nggak lihat, itu nggak diampuni oleh Allah, kata Nabi. Bagaimana dengan yang terang-terangan? Makan waktu orang puasa, bunuh orang di depan orang besaran. Bagaimana tuh yang begini? Lebih dahsyat lagi. Ketahuilah saudara, kita ini kan nggak kuat, nggak hebat. Kenapa? Mati, nggak ada apa-apanya kalau sudah mati siapapun. Dan nanti ada pertanggungan jawab. Kita orang yang beriman, ya. Jadi kalaupun kita melakukan suatu dosa, ngumpet. Saya bukan suruh anda berdosa ngumpet, bukan. Kita harus malu kepada diri kita. Allah udah jelas tahu sebetulnya. Kepada diri kita aja malu. Ya, jangan. Kalau kebetulan anda nggak puasa, anda ada masalah, diam di rumah, nggak kelihatan orang.
atau cari tempat yang tidak kelihatan haram. Demi untuk keluar dari kalimat dia terang-terangan bermaksiat kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan dengan demikian, itu kan berarti masih ada keinginan baik, masih ada ketakutannya kepada Allah SWT. Allah beri taufik dia jadi orang baik, kembali ke jalan yang benar. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi hadirin, orang yang meninggal hikmahnya hebat itu malam Jumat karena jahanam dimatikan, pegawai-pegawainya cuti, gitu ya. Jadi orang yang meninggal di sini menunjukkan dia orang yang berbahagia, yang jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan pembeda kita dengan orang yang munafik, antara mukmin dan munafik. Ya. Kalau munafik sih nggak bakal Jumat lagi, ya. Baik. Wa minha annahu madhkurun fil Qur'an dzikru tasyrif duna sa'ir ayyamil usbu'. Ada satu hari yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an menunjukkan kemuliaannya. Mana hadirin? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jum'ah disebutkan tuh, hari Jumat. Panggilan hari Jumat, enggak ada panggilan hari Senin. Panggilan hari Selasa, hari Rebo, Kamis, Minggu, ada nggak? Nggak ada. Tapi panggilan hari Jumat, itu begini. Padahal hari Senin ada panggilan, Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, Azan, ada kan? Nah, tapi nggak ada Jumat. Jumat yang disebut. Hanya Jumat saja tuh. Ya, hari Jumat, karena mulianya hari Jumat. Wa minha annahu syahid wal masyhud. Dia adalah akan jadi saksi kita tuh hari Jumat. Dan disaksikan oleh para malaikat Allah SWT, orang yang melakukan kebaikan di hari Jumat. Ya, syahid wa masyhud. Wa syahidin wa masyhud di dalam surat Al-Buruj, ya. Wa qad aqsama Allahu bihi. Ini Allah bersumpah tuh. Ya. Itu Jumat, ya, kebesaran hari Jumat itu. Qala wa minha annahu al-yawm al-muddakhar li hadhihi al-ummah. Ini hari Jumat merupakan hari celengan umat Islam. Oh, kenapa? Kita lihat sekarang. Ya. Rawah Syaikhan Bukhari Muslim yang meriwayatkan nih. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Kita semua ini orang yang akhir dibangkitkan oleh Allah. Tapi kita nanti yang terutama di yaumul qiyamah. Dibangkitkan akhir nih umat Nabi Muhammad. Tapi di yaumul qiyamah kita utama, kita di depan. Ya. Galabaida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'di. Bedanya dengan umat-umat yang lalu, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa yang beriman kepada Allah, dia diberi kitab lebih dulu. Iya kan? Injil lebih dulu, Taurat lebih dulu. Hah? Kemudian apa satu lagi? Injil, Taurat, Zabur lebih dulu. Kita kan lambat. Sama berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi nanti di akhirat, walaupun dia kitabnya lebih dulu, adanya lebih dulu, kita yang akan jadi imamnya mereka. Kita di depan. Ya. Nahnul akhirun as-sabiqun. Yaumul qiyamah. Baik. Wa utinu min ba'di. Thumma hadha yawmuhum alladhi faradallahu alaihim fakhtalafu fihi. Fahadana Allahu lahu fannasu lana fihi taba'. Al-yahud ghadan wan nasara ba'da ghadin. Kemudian hari Jumat nih, ya, seolah-olah Allah pilihkan untuk semua, nggak dapat yang lain, nggak diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan hari Jumat. Ujungnya Yahudi hari besarnya Sabtu, Nasara hari besarnya Minggu. Yang dapat Jumat siapa? Yang hebat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka kan dulu dapatnya Sabtu Minggu, kita yang terakhir dapatnya Jumat yang paling hebat. Nanti di akhirat juga begitu. Kita yang utama nanti, kita yang di depan. Walaupun mereka lebih dulu iman. Saya tidak cerita dengan yang kafir kepada Nabi Allah Isa, tidak. Kan ada pengikut Nabi Isa yang benar, ada kan awarinya. Pengikut Nabi Ibrahim yang benar ada. Pengikut Nabi Musa yang benar ada. Ya, kalau yang kafirnya nggak usah kita ceritakan. Nanti kita di atas mereka. Umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, mereka tidak mendapat untuk hari Jumat, yang dapat hari Jumat kita. Jadi akhirnya mereka ikut kita di belakang kita. Ya. Qala wal muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma
Wali Muslimin an Abi Hurairah wa Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma qala, dua orang nih, Abu Hurairah dan Hudzaifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Allah mensamarkan kepada orang-orang yang sebelum kita tuh. Ya. Umat-umat yang terdahulu disamarkan nih soal Jumat nih. Enggak dikasih tahu. Enggak sampai ketemu mereka. Mana nih hari yang harus dipilih sebagai hari besarnya? Fakana lil yahudi yaumul sabat. Akhirnya mereka milih hari Sabtu. Nah, ya. Wa kana lin nasara yaumul ahad. Hari orang-orang Nasara hari Minggu. Faja Allahu bina fahadanallahu liyaumil Jumat. Datanglah umat Nabi Muhammad SAW. Allah beri hidayah. Harinya besarnya adalah memang hari yang diridhoi Allah, yaitu hari Jumat. Mudah-mudahan kita termasuk orang ahlul Jumat. Ahlul Jumat dalam hal mana? Dalam segala macam. Dalam berangkat ke masjid, dalam pakaiannya, sampai-sampai dalam mandinya, sampai-sampai dalam apa? Kumpul dengan istrinya. Punya kehebatan sendiri di hari Jumat. Semoga Allah memberi taufik, hidayah, inayah, kita bisa memuliakan hari Jumat dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Ya Rabb, ya Karim, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma lil qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahwa bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syun wa aqirra bir ridha minkal uyun. Rabbi laduyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur anta akraman satar. Wa salatullahi ta'shal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.